Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kami akan membagikan kisah luar biasa seorang ibu yang menemukan jalan baru dalam hidupnya. Dalam perjalanan ini, kita akan menyaksikan pencarian jati diri dan perubahan yang penuh makna. Kisah ini adalah tentang keberanian, harapan, dan iman yang kuat. Pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Beberapa tahun yang lalu, Bella yang menganut agama Kristen Katolik menjalani perkenalan dengan Islam. Ia adalah seorang ibu beretnis Hispanik dan memiliki 2 orang putra. Di saat itu, keadaan hubungan Bella dengan anak-anaknya sangat tidak baik, dan kedua putranya seringkali terlibat dalam berbagai masalah. Salah satu putranya terpaksa putus sekolah dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan tidur di siang hari, sementara malam harinya diisi dengan minum alkohol dan berperilaku nakal di jalanan. Sementara itu, putra yang satunya lagi terjerat dalam masalah serius dan saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Bella merasa putus asa dan tidak yakin apa yang seharusnya dilakukan. 15 tahun lalu, ia mengambil keputusan besar untuk meninggalkan Kolombia dan menetap di Amerika Serikat, mengharapkan sebuah kehidupan yang lebih menjanjikan. Sejak saat itu, Bella berjuang dengan gigih untuk merealisasikan impiannya dan tidak ragu untuk mengambil beberapa pekerjaan sekaligus. Semua usaha ini dilakukan demi masa depan anak-anaknya. Suatu hari, Jorge, salah satu putranya yang hobi mengonsumsi alkohol, kembali ke rumah. Namun, kali ini wajahnya tampak berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Jorge. Ketika Jorge kembali ke rumah pagi itu, penampilannya tampak berbeda. Meski dia terlihat lelah seperti biasa dan bau alkohol serta rokok menyelimuti dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres, kata Bella mengingatnya. Namun, Jorge tidak mengalihkan pandangannya kepada ibunya. Dia segera menyiapkan telur orak-arik, mandi, dan melangkah masuk ke kamarnya. Bella merasa perlu mengikutinya. Biasanya, dia tidak ingin mencampuri urusan anaknya. Tetapi pagi itu, suasananya terasa tidak biasa. Dia mengetuk pintu kamar Jorge dan masuk. Jorge duduk di tepi tempat tidur, terlihat merenung. Bella bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan dia hanya menjawab dengan singkat iya. Namun, ekspresi aneh masih terpancar di wajahnya. Bella kemudian duduk di sampingnya dan menyentuh punggungnya dengan lembut. Jorge tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia harus berhenti minum, menyadari bahwa kebiasaan itu tidak baik. Pernyataan sang anak membuat Bella terkejut. Selama ini, Bella tak henti-hentinya berdoa agar anaknya menjauh dari perilaku maksiat dan kebiasaan mabuk. Dengan senyuman yang tulus, Bella menjawab bahwa itu adalah keputusan yang sangat baik. Dia kemudian meninggalkan kamar anaknya. Namun, tanpa disadari, momen itu menjadi titik awal dari perubahan besar dalam kehidupan Jorge. Sejak pagi itu, Jorge memutuskan untuk berhenti minum dan tidak lagi terjebak dalam kebiasaan mabuk. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, tetapi sesekali ia keluar untuk bertemu dengan seorang teman baru yang sering menjemputnya. Kepada situs About Islam, Bella menyampaikan bahwa teman baru Jorge memiliki perilaku yang sangat santun. Dia sering berpakaian putih bersih dan mengenakan kopiah kecil. Saat dia tersenyum, rasanya seperti ada energi positif yang mengelilinginya. Pada suatu malam, Bella mengundang teman baru Jorge untuk makan malam di rumah mereka. Selama pertemuan itu, kedua pemuda mulai berdiskusi tentang Allah, Yesus, dan Bunda Maria. Bella merasa terkejut dengan topik pembicaraan yang mereka angkat. Karena putranya tidak pernah membahas tentang Tuhan dan agama sebelumnya, Bella merasa terkejut. Meskipun dia bukan orang yang sangat religius, Bella selalu berdoa setiap malam di kamarnya kepada Bunda Maria, Allah, dan Yesus. Bella awalnya merasa nyaman saat mendengar putranya dan temannya berbicara tentang Allah dan Yesus. Namun, semuanya berubah ketika Jorge mengungkapkan bahwa ia telah mu'alaf dan menjadi seorang Muslim. Bella terkejut dan bertanya, bukankah orang Muslim itu teroris? Dengan ekspresi ketidakpahaman di wajahnya.
Dalam keadaan bingung dan terdiam, Bella mulai merapikan meja, meminta mereka untuk pergi dari rumahnya. "Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana," ujarnya dalam hati, sebelum menuju ke kamarnya dan duduk di depan altar kecilnya. "Saya mulai berdoa, rasanya sangat tidak biasa. Tetapi untuk pertama kalinya, saya merasa seolah-olah sedang berbicara langsung dengan Tuhan dan memohon pertolongannya," ungkap Bella. Bella menghabiskan berjam-jam duduk bersimpuh di kamarnya, berdoa kepada Tuhan agar memberkati keluarganya dan kedua putranya. Setelah ibunya mengusirnya, Jorge tidak kembali ke rumah. Hal ini membuat Bella merasa cemas dan bingung. Dia khawatir putranya akan kembali terjerumus ke dalam kebiasaan buruknya, seperti minum minuman keras. Di dalam kesendirian, Bella merenungkan transformasi yang dialami anaknya. Jorge kini telah meninggalkan kebiasaan meminum alkohol. Dia juga tidak lagi berkeliaran di malam hari dan terlibat dalam konflik. Bella merasa penasaran, apakah semua perubahan ini disebabkan oleh keputusan anaknya untuk memeluk Islam? Bella mengakui bahwa dia memiliki banyak teman yang beragama Kristen dan religius, namun mereka masih terjebak dalam kebiasaan buruk seperti minum minuman keras. Di sisi lain, agama yang dikenal dengan sebutan Islam ini telah berhasil mengubah anaknya menjadi sosok yang lebih baik. Setelah lebih dari 2 minggu, Jorge kembali ke rumah. Senyumnya yang cerah dan pelukan hangatnya kepada ibunya seolah menghapus semua kerinduan. Bella merasakan kebahagiaan yang melimpah. Jorge mengambil kesempatan untuk duduk bersama ibunya. Mereka menghabiskan waktu dengan berbicara dan berdiskusi panjang lebar. Jorge menjelaskan kepada ibunya mengenai keesaan Allah dan menyatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi, bukan anak Tuhan. Sang ibu mendengarkan dengan seksama dan akhirnya dapat menerima pemahaman tersebut. Jorge menceritakan tentang salat dan aspek-aspek penting lain dalam Islam. Ibunya mendengarkan dengan serius setiap penjelasan yang diberikan. Bella akhirnya bisa menerima keputusan putranya untuk menjadi Muslim. Namun, ketika ditanya apakah dia ingin memeluk Islam dan menjadi mu'alaf, Bella menyatakan bahwa dia memerlukan waktu untuk merenungkannya. Setelah sekitar 6 bulan, Bella akhirnya memeluk Islam dengan bimbingan anaknya. Itu adalah momen yang sangat berkesan. Alhamdulillah. Ketika putra Bella yang lain dibebaskan dari penjara, ia segera mengikuti jejak saudaranya dan memutuskan untuk memeluk Islam serta menjadi mu'alaf. Sejak saat itu, ia berusaha menjauhi segala masalah yang pernah dihadapinya. Dengan Islam, Allah mengembalikan kedua putra Bella yang luar biasa ke jalan yang benar. Dia menyelamatkan mereka dari kekerasan dan kehampaan yang ada di jalanan. Allahu Akbar. Mari kita doakan agar Allah senantiasa memperkuat iman Bella dan keluarganya. Amin ya Robbal Alamin.